Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dalam segmen dialog. Pemirsa, setelah nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika, kini pemerintah membuat 4 paket kebijakan ekonomi yang dianggap pro rakyat. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, 4 paket kebijakan ini dinilai dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menstabilkan dampak guncangan ekonomi global terhadap dunia usaha sehingga penyediaan lapangan pekerjaan tetap terjaga. Lalu benarkah 4 kebijakan ekonomi tersebut bermanfaat merata bagi rakyat Indonesia? Setelah nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika, kini pemerintah membuat 4 paket kebijakan ekonomi yang dianggap pro rakyat. Didampingi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan 4 paket kebijakan ekonomi di Istana Negara. 4 paket kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menstabilkan dampak guncangan ekonomi global terhadap dunia usaha sehingga penyediaan lapangan pekerjaan tetap terjaga. Saudara-saudara sekalian, gejolak di pasar keuangan dan nilai tukar yang terjadi akhir-akhir ini ditengarai akan berpengaruh pada stabilitas makroekonomi yang pada gilirannya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis. Untuk itulah maka pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan stabilisasi ekonomi. Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini, pemerintah akan mendorong sektor ekspor serta memberikan keringanan pajak kepada industri padat karya yang 30% hasil produksinya berorientasi ekspor. Paket kedua ditargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya. Ya, pemirsa, itu tadi tayangan berupa 4 paket kebijakan ekonomi yang baru saja diumumkan di Istana Negara tadi malam, di mana kita akan memperbincangkan apakah sebetulnya 4 paket kebijakan ini bisa membantu perekonomian Indonesia. Untuk itu bersama saya sudah hadir 2 narasumber dan bersama saya Siri Syarifah juga rekan saya. Saya Muhammad Zaki dan bersama saya telah ada 2 pakar yang akan membahas tentang 4 kebijakan ini. Ada Bapak Didik Jerahbini, selamat datang Pak di studio kami. Dan juga ada pengamat ekonomi Ibu Afi Liani, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Ibu Afi, kita lihat kemarin 4 kebijakan telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian gitu, menanggapi tentang melemahnya nilai rupiah belakangan ini. Bagaimana Ibu melihat dari 4 kebijakan ini? Iya, saya melihat sebenarnya ini suatu hal yang bagus, tetapi mungkin untuk jangka menengah panjang ya, karena misalnya soal ekspor ya, tanpa diminta pun pasti kalau ada pasar ekspor otomatis meningkat gitu. Jadi menurut saya yang harus disikapi itu justru jangka pendek, karena problema jangka pendek itu ada 2. Yaitu pertama adalah hutang swasta jangka pendek yang besar, berarti kebutuhan dolarnya naik ya. Yang kedua, impor yang sudah meningkat tuh nggak mungkin diturunkan, karena pertumbuhan impor ini disebabkan karena adanya pertumbuhan foreign direct investment atau investasi langsung itu berkorelasi dengan impor. Otomatis sekarang butuh dolar. Nah, artinya dari sisi supply-nya yang harus digerakkan juga, yaitu mengadakan jumlah dolar agar cukup. Nah, dari mana?
salah satunya sebenarnya BI sudah bagus melakukan sudah cukup lama tapi belum efektif, yaitu DHE namanya, devisa hasil ekspor, supaya orang kalau ekspor itu lapor dong supaya uangnya ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang lapor itu belum sampai mencapai 50%. Berarti dana-dana eksportir kita masih banyak yang di luar. Nah, ini mungkin yang harus lebih cepat kebijakan jangka pendeknya supaya uang ada di sini. Berarti gitu. 4 kebijakan ini tidak tepat sasaran buat jangka pendek saat sekarang ini, Ya, begitu ya? jangka menengah panjang sangat tepat, tapi jangka pendek ini kita hanya butuh sampai September dulu mengamankan rupiah. Kalau dari Pak Didi sendiri, apakah betul 4 kebijakan ini yang mengerti hanyalah bagi para pebisnis saja? Apakah ini sampai kepada masyarakat, gitu Pak Angga? Ya, 4 itu seperti pelajaran kuliah ekonomi itu. Ya, konsumsi, mengatur daya beli, ya, ekspor, investasi, ya, dan juga pemerintah APBN. Tapi menurut saya seperti Bu Afi katakan tadi, harus jangka pendek yang misalnya panggil saja itu BUMN, yuk kebutuhan investasi dan impornya seberapa banyak, stop sekarang, Berarti kurangi separuh. Oke, berarti menurut Bapak Didik ini buat Kedua, itu ada investasi asing yang sudah masuk dan sudah siap di lapangan, panggil semua, yuk saya kasih insentif, investasikan sekarang sehingga dolar masuk. Kemudian dengan BI Pertamina segala macam ditahan supaya kebutuhan pada dolarnya kurang. Kalau begitu cepat selesai. Tapi kalau yang ini, yang 4 tuh sesuai dengan kuliah ekonomi, ya, konsumsi, APBN, pemerintah, ekspor, investasi. Oke. Bagus-bagus saja. Berarti menurut Pak Didik ini cocoknya juga sama dengan Ibu Sebenarnya Afi. ini sudah masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sejak 2 tahun yang lalu, sebenarnya kalau diredusir masalah ini, itu masalah kepercayaan kebijakan dan bensin. Bensin itu mestinya dibereskan sejak lama. Bensin itu merusak APBN, merusak kondisi impor, menular kemana-mana, lalu campur aduk. Sebenarnya bisa diredusir lebih sederhana. Kebijakannya seperti apa mengenai bensin ini maksudnya? Oh, kalau bensin ini kan 2 tahun diselesaikan. Impornya keburu menumpuk dan kencang. Dan kemudian konsumsinya jadi berlipat-lipat sehingga APBN itu tidak diselesaikan kemarin. Tidak menyelesaikan APBN, subsidinya malah tetap tambah banyak. Itu. Jadi kemudian masyarakat, pasar, lalu kurang percaya. Nah, sekarang kembalikan kepercayaan itu. Bisa nggak? Bisa. Karena 2008 bisa. Persis sama dengan 2008. Prioritasnya itu nilai tukar. Kalau pasar modal itu yang gemetaran yang orang punya uang, ya, yang punya banyak uang kayak Bu Afi ini kan. Nggak gemetar, sahamnya hilang. Baik, untuk Ibu Afilian, jadi di sini ada di paket ketiga di sini kalau saya bisa melihat menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat? Namun nanti kita akan break dulu sejenak, kita akan lanjutkan. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan kita akan melanjutkan segmen perbincangan tadi mengenai 4 kebijakan ekonomi yang sudah dirumuskan oleh Hatta Rajasa yang diumumkan tadi malam. Ya, bagaimana Ibu dengan pertanyaan tadi yang Jadi menjaga begini, daya beli masyarakat? sebenarnya kalau kita lihat ya, mau lihat daya beli ya, sebenarnya daya beli masyarakat tuh waktu 2009 sampai 2012 itu ketinggian. Kenapa ketinggian? Karena rupiah kita di bawah 10.000. Sebenarnya sekarang pada posisi 10.500 sampai 11.000 itu adalah sebenarnya rupiah fundamental yang sebenarnya, ya, termasuk indeks harga saham. Sebenarnya 3.800 itu batas yang sebenarnya. Kita sudah pernah mencapai 5.000, itu artinya bahwa orang Indonesia yang main di saham itu sudah mencapai keuntungan bonus gitu. Nah, jadi kalau Anda mau tanya daya beli, artinya inilah daya beli masyarakat yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau Anda tanya, lalu ke depan bisa nggak di bawah 10.000? Berat sekali. Karena sekarang negara-negara lain juga mulai memberikan berbagai stimulus supaya uang kan kembali, ya. Apalagi Amerika 85% tergantung pasar modalnya. Kalau Indonesia nggak masalah karena 85% tergantung perbankan. Selama perbankannya yang aman, itu nggak masalah. Nah, bedanya 98 tuh yang bermasalah banknya. Kalau sekarang yang bermasalah tuh korporasi-korporasi yang banyak utang. Karena Indonesia sekarang korporasi swasta itu utangnya total ya, 126 miliar US dollar. Dan yang jatuh tempo pada tahun ini saja sudah 40 miliar US dollar. Nah, itu menunjukkan bahwa hutang swasta lah yang bermasalah, ya. Sedangkan masalah daripada asing itu adalah pembelian obligasi pemerintah dan saham di Indonesia itu 30% dari asing.
jumlahnya hampir 700 triliun. Nah, jadi kita harus membayangkan apabila 700 triliun ini sebagian keluar sampai 350 triliun lah ibaratnya gitu. Pemerintah harus siap ya untuk membeli kembali. Sekarang ini yang dibeli kembali kan baru sunnya pemerintah kan. Nah, ke depan perlu dipikirkan surat utangnya swasta itu bisa juga dibeli oleh BI gitu loh. Kenapa? Untuk mengamankan likuiditas. Justru jangan menarik likuiditas. Kalau menarik likuiditas, ekonomi nggak tumbuh gitu loh. Jadi ini ada suatu dilema yang harus diambil jalan tengahnya supaya ekonomi tetap tumbuh, tapi rupiah kita aman. Jadi begini, karena pemerintah itu tidak melakukan satu penyegaran rupiah itu secara rutin, harusnya itu depresiasi atau memperbaiki keadaan. Karena tidak dilakukan, pemerintah, presiden, menteri, keuangan dan seterusnya nggak melakukan, maka sekarang Tuhan yang membantu untuk mendepresiasi. Baik. Kalau atau artinya saya sebut ini depreciation by accident. Jadi depresiasi sendiri oleh keadaan. Jadi bukan hanya sekedar persepsi, memang nilai rupiahnya itu tidak tertahankan karena kan konsumsinya terlalu banyak, impornya banyak gitu. Jadi saya setuju dan Ibu tadi baik. Nanti kalau yang 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tidak dilakukan lagi, ada depreciation by accident lagi. Baik, Ibu tadi di awal menyebutkan mengenai jangka panjang dan jangka pendek. Lalu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh kita semua masyarakat Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini dalam jangka pendek sebetulnya? Kalau jangka pendek jangan panik kuncinya. Karena begitu panik orang borong dolar, makin krisis dong supply dolarnya kan. Itulah yang membuat rupiah bisa naik di atas 11.000, itu yang membahayakan. Nah, oleh karena itu pertama masyarakat jangan panik ya. Kalaupun ada kenaikan barang 20-25%, itu sebenarnya adalah proses yang sesungguhnya rupiah ya. Tapi PR-nya buat pengusaha sebenarnya. Disinilah momen pengusaha harus mulai memikirkan kalau ekspor itu adalah yang harus bernilai tambah. Makanya kebijakan ekonomi itu lebih cocok untuk mengubah dari import 70% menjadi substitusi import. Jadi pengusaha harus mulai mikirin industri hulu sampai hilir. Sekarang yang menarik adalah industri hilir itu 70% impor bahan baku ya. Yang punya industri hulu langsung 100% tuh diekspor tanpa ada nilai tambah gitu. Nah, ini yang menurut saya PR yang pemerintah tadi itu lebih cocok jangka menengah. Gitu. Tapi masalahnya kalau kita berbicara tentang masyarakat di sini kan banyak sekali bagi sebagian masyarakat, apalagi ibu-ibu di sini, itu kan sudah menjerit. Mendengar barang naik 5% saja sudah heboh, apalagi naik 20-25%. Nah, itu kan berdampak karena juga permasalahan inflasi. Ya, betul sekali. Itu memang harus disadari, bagi masyarakat pasti daya belinya akan menurun. Oleh karena itu masyarakat perlu memanage kembali uangnya, dalam arti yang tadinya mereka sudah konsumsi yang sekunder, sekarang mulai dikembalikan lagi untuk yang primer itu misalnya kan gitu. memanage uang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, ketika barang naik, harga barang naik, ketika kita mengimpor harga barang naik, dan kenapa kita tidak misalnya membuat lapangan pekerjaan untuk perkebunan, sebuah pertanian, perkebunan kan kita membuka lapangan pekerjaan dan harga juga harga lokal. Jadi semua yang ada di sini bisa mendapatkan pekerjaan dengan harga yang murah juga, jadi tidak ribut gitu Bu. Itu sih gampang ya, tapi masalahnya tanahnya nggak ada, itu problemnya gitu ya. Jadi di sini mungkin pemerintah perlu kebijakan untuk misalnya kayak model transmigrasi, tapi untuk produk-produk yang memang pangan pokok masyarakat misalnya, itu di satu sisi. Yang kedua juga mungkin kita bisa melihat polisi yang ada bagaimana mengumpulkan petani agar tidak berpindah ke petani yang lain. Jadi misalnya dia tadinya punya sawah, sekarang jadi kelapa sawit misalnya. Kan berarti tidak diatur, sehingga pada dasarnya para petani ini mengubah modelnya. Nah, ini juga kan perlu dijadikan. Kalau begini sebetulnya apakah salah petani itu itu atau siapa Bu yang harus disalahkan kalau begini? Ya pasti pemerintah ya. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Mengkritik boleh. Petani itu kan butuh biaya hidup. Kalau biaya hidup dia tidak memenuhi, maka dia akan berpindah dong. Ya entah jadi apa, yang penting dia bisa dapat hidup. Nah, oleh karena itu memang perlu yang namanya APBN, termasuk subsidi yang BBM yang 300 triliun itu, arahnya jangan lagi ke barang. Subsidi itu ke orang aja. Jadi misalnya kalau kita di Ken tuh membahas gini, gajilah misalnya orang miskin 300.000 sebulan, tapi dia harus membenahi desanya misalnya gitu. Nah, dia kan punya daya beli dari situ gitu. Daripada mereka mencari-cari nggak ada, akhirnya tidak bisa hidup dengan garis kemiskinan yang sangat tinggi gitu. Jadi kita perlu pikirkan 100 juta orang, paling tidak orang miskin dan hampir miskin. Kemudian Pak Didik, dari poin-poin yang disampaikan kemarin ada satu poin yang cukup menarik juga Pak mengenai energi terbarukan begitu. Itu pemerintah berencana akan mengurangi impor minyak dan lebih memanfaatkan kepada energi terbarukan seperti biodiesel dan lain sebagainya. Apakah ini kebijakan
yang sudah tepat untuk saat ini untuk dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional begitu, Pak? Ya memang sebenarnya antara bisa atau tidak bisa. Yang pertama kalau memang itu mau dilakukan, kendaraan-kendaraan BUMN pemerintah bisa diganti ke biodiesel atau biodieselnya dicampurkan ke dalam BBM yang kita punya. Tapi tentu nanti akan ada subsidi. Jadi pemerintah memborong biodiesel daripada diekspor jauh, masukkan saja berapa 30% sehingga mengurangi impor minyak. Itu betul bisa. Salah satunya bisa dilakukan. Ya, kita akan angkat telepon dulu sebentar ya. Silakan dengan siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, dengan siapa Bapak? Sanusi di Pamulang. Oh iya Pak. Bagaimana Pak? Silakan pertanyaannya Pak. Ya, selamat malam Pak Didi dan Mbak Afi. Malam. Ya, assalamualaikum. Sanusi di Pamulang ini. Iya, jadi Pak Didi itu dengan Mbak Afi krisis 98. Ya, saya ingat betul bahwa yang properti itu sektor properti itu aman. Kemudian juga utang swasta cukup banyak. Melebihi bahkan utang pemerintah. Nah, kalau nanti kita menghadapi sebuah krisis, Pak Didi atau Mbak Afi, itu apakah kondisi 98 itu akan sama dengan nanti 2013 akan datang itu, terutama kaitan dengan nasib ekonomi rakyat, sektor informal, koperasi biasanya aman-aman aja itu, dia tidak pernah dikejar-kejar utang itu. Itu terima kasih Pak Didi dan Mbak Afi. Ya, sama-sama. Ya baik, terima kasih Pak di Pamulang. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini kita bisa jawab. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan menjawab pertanyaan tadi. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya pemirsa, terkait 4 kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa penting untuk saat ini melakukan tindakan guna menyelamatkan perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah berjanji akan terus mengawal pelaksanaan 4 kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan. Memang kita akan mengawal ketat itu, bahkan kantor Menko Perekonomian itu Sabtu Minggu kita buka, dan saya besok juga akan ada rapat dengan Menteri Perindustrian Pak Hidayat dan juga dengan jajaran keuangan untuk mengawal terus ya, ini karena sekarang ini yang paling penting kita segera mendeliver ini, dan kita dari semua yang paket kebijakan yang kita luncurkan itu semuanya itu insya Allah kita deliver. Iya, Ibu, jadi kalau menanggapi permasalahan ekonomi sekarang ya, sebetulnya kalau bisa dilihat, apakah ini akan tepat sasaran? Iya, yang pasti tepat sasaran pada jangka menengah, karena nanti urusan investasi itu pasti pemerintah daerah harus dilibatkan. Berarti harus ada proses pembuatan PP, habis itu kemudian sosialisasi pemerintah daerah yang harus melaksanakan, karena semua ini selalu kebijakan ini bukan pada tataran pusat, ini adalah tataran pemerintah daerah. Jadi itu menurut saya butuh waktu yang lama. Nah, sebenarnya yang paling pendek ini adalah menunggu September sebenarnya. September ini kan orang ini sedang aksi ambil dolar itu karena menunggu kebijakan stimulus dari pemerintah Amerika. Nah, September ini tentu saja ketika stimulus itu tidak menarik, uang akan balik lagi kok ke Indonesia. Dan itu bisa kita lihat beberapa hari yang lalu sebenarnya uang sudah masuk, tapi ternyata bikin paket kebijakan malah menurun lagi gitu ya. Jadi menurut saya itu satu. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang saya setuju dengan Pak Didi, panggil pengutang-pengutang yang besar ya. Kemudian BUMN itu diajak ngobrol. Jadi jangan sampai BUMN yang sekuritas itu bermain seperti asing gitu loh. Jadi asing jual ikut jual. Harusnya BUMN sekuritas beli dong gitu loh. Jadi maksud saya harus juga ada kebersamaan di dalam mengatasi perekonomian ini. Nah, oleh karena itu para pengusaha pun juga seperti itu gitu. Jadi ini nggak ada cara lain, tidak bisa kebijakan itu nasional sifatnya, tapi harus bicara tentang ini masalahnya ada di mana gitu. Jadi itu kunci pertama untuk jangka pendek ya. Berarti hal ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang berduit saja begitu, pengusaha, investor. Oh iya, betul. Jadi sebetulnya kebijakan ini masyarakat. hanya masyarakat tidak Begini, bisa merasakan. 70% kan kita sektor informal ya, terus masyarakat kita banyak hidup tidak pakai dolar. Jadi sebenarnya dia tidak
tidak ikut campur, tidak terkena dampak atas kebijakan ini secara langsung. Paling mereka kena dampaknya terhadap kenaikan harga barang. Karena ketika rupiah itu terus sampai 11.000, pasti harga barang naik antara 15 sampai 25%. Itu saja yang dia rasakan. Tapi apakah dia tidak bertransaksi? Menurut saya 70% orang yang sektor informal, mau krisis mau enggak, 98 juga terjadi begitu, mereka tetap transaksi. Justru itu kenapa yang harus ditangani pemerintah yang gede-gede, yang bikin masalah yang gede kan gitu. Kabarnya kan pro rakyat. Rakyat di sini artinya adalah rakyat menengah ke bawah, begitu kan ya? Ya, betul. Karena sebagian dari masyarakat kita ini banyak juga yang tinggal di luar Jakarta inilah, masyarakat teman-teman di urban ataupun yang di daerah-daerah itu kan lebih banyak ya. Ya, kata Pak Didi itu teori ekonomi, menciptakan lapangan kerja itu harus ada investasi gitu loh. Tapi bagaimana cara instan mengadakan investasi itu juga ada identiknya dengan kenaikan impor kan, karena kita kan harus memperbaiki basis industri dulu gitu. Nah, memperbaiki basis industri itu nggak bisa setahun nggak tahu sebulan 2 bulan, tapi butuh 3-4 tahun. Misalnya MP3I, kalau MP3I itu udah jalan 5 tahun yang lalu sejak diluncurkan, 3 tahun yang lalu sejak diluncurkan, itu paling tidak sebenarnya sudah menciptakan lapangan kerja. Tapi kan progresnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu artinya bahwa mengundang investasi itu tidak segampang itu gitu. Itu yang sebenarnya perlu diingat gitu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kita sudah memasuki akhir dari segmen perbincangan mengenai 4 kebijakan ekonomi yang baru saja semalam disampaikan oleh Bapak Hatta Rajasa. Dan bagaimana Zaki? Oke. Pak Didik, mengenai 4 kebijakan ini, untuk dalam waktu dekat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu Pak? Pertama, pemerintah nggak usah mimpi, ya, nggak usah berhalusinasi bahwa pertumbuhan akan tumbuh terus. Jadi sekarang ini harus mulai memikirkan yang realistik, proyek-proyek besar yang butuh dolar harus mulai ditahan. Ya. Kalau perlu pemerintah mengakui bahwa sekarang ada masalah dan budget itu harus direvisi. Nggak bisa kita keadaan begini mau tumbuh 6,4%, itu dari mana hitungannya. Nah, sehingga dengan demikian ada respon dari dunia usaha, dari pelaku usaha, ya, sehingga kita nggak bisa ngebut terus, karena ngebut itu punya implikasi banyak ya. Ini kan karena dolarnya rakus, impornya juga banyak. Nah, pemerintah meredam. Nah, meredam itu berarti ada soft landing. Nah, tapi ini pemerintah belum mengumumkan, cuma mengumumkan paket-paket, tidak ada mau merevisi, tidak apa-apa. Ini satu kesalahan. Dan saya lihat kepemimpinan untuk membuat itu kurang. Saya kira harus mulai melakukan hal itu, sehingga kita lebih stabil. Nggak apa-apa kita tumbuh 5,5%, 5,7%, nggak apa-apa. Jangan mimpi-mimpi 6,4, 6,7 atau 7%. Jangan mimpi deh, ya, lebih realistik itu aja. Gitu. Menurut Ibu Afi sendiri bagaimana ya Bu? Ya, pertama mungkin sebelum pemerintah, masyarakat ya. Masyarakat mungkin menurut saya jangan panik, karena akhir-akhir ini banyak orang tanya pada saya, ini kita mesti ngambil apa gitu. Artinya mereka tuh panik, sehingga akhirnya borong dolar. Nah, justru dengan kepanikan itu yang akan membuat krisis gitu. Jadi kalau kita nggak mau krisis, kita pengennya nggak krisis dong gitu. Jangan panik, artinya apa? Justru kalau orang asing lari mau jual saham atau obligasinya, masyarakat Indonesia harus beli dan harus memperbanyak pasar domestik ya. Yang kedua adalah perbankan sendiri, saya rasa juga sekarang sedang bertahan. Oleh karena itu Bank Indonesia perlu jangan sampai menaikkan suku bunga hanya untuk menarik likuiditas yang sebenarnya akan menghambat pertumbuhan secara natural gitu ya. Oleh karena itu cukup 75 basis poin ya. Nah, pemerintah sendiri menurut saya kalau itu jangka menengah, jangka pendek ya udahlah, kalau itu biarin jalan sambil jalan. Panggilin tadi, saya setuju dengan Pak Didi, panggilkan siapa-siapa yang akan berdampak, karena ada satu saja perusahaan yang gagal bayar utang, itu akan implikasinya kepada ekonomi secara nasional. Ini kan bahaya. Nah, oleh karena itu sebelum gagal bayar sebaiknya diundang, sehingga tidak seperti krisis 98 itu kan gara-gara 16 bank di likuidasi, maka efeknya kemana-mana. Nah, sama nanti kalau ada perusahaan gagal bayar, jadi ini bukan banknya, perusahaan gagal bayar akan bermasalah. Berarti kesimpulannya Bu, baik atau tidak, dan setuju atau tidak dengan kebijakan ini? Setuju tetapi tidak untuk sekarang. Karena itu udah pasti kita udah lihat jangka menengah panjang baru bisa diimplementasikan. Karena kita tahu dong, birokrasi itu tidak segampang itu. Yang kedua, sosialisasi terhadap pemerintah daerah kan belum. Nanti yang akan melaksanakan itu ada pada level daerah. Sehingga kalau mereka tidak mau, bisa jadi dia jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan satu hierarki dalam kebijakan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi
intinya setuju, tetapi bukan jangka pendek. Yang kita butuhkan sekarang kebijakan jangka pendek yang lebih instan untuk menjelang September ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afiliani dan juga Pak Didi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai 4 paket kebijakan dari pemerintah yang baru saja diumumkan.